Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat, saudara-saudaraku sekalian di mana saja Anda berada. Sebelum kita mulai muzakarah pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita membacakan Fatihah untuk guru besar kita, Al-Mawfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beserta keluarga dan seluruh zurriyat beliau. Siri Surah Al-Fatihah. Tak lupa pula kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan semua orang yang berjasa di dalam hidup kita. Siri Surah Al-Fatihah. Baiklah sahabat-sahabat sekalian di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji makna dari nama lembaga pendidikan Islam, yaitu Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Kemudian kita juga akan mengkajinya dari sudut pandang ilmu nahwu shorof atau tata bahasa Arabnya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru besar kita, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, selaku pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis. Tentunya beliaulah yang paling paham apa maksud sesungguhnya dari nama lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari guru besar kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak menjadi su'ul adab di hadapan beliau. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, kita mulaikan muzakarah ini dengan mengkaji nama lembaga pendidikan ini, mulai dari sudut pandang makna kata per kata. Ketahuilah bahwa Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah ini terdiri dari 6 suku kata. Kata yang pertama adalah kata ma'had, yang kedua kata dar, yang ketiga kata Al-Quran, yang keempat Al-Hadis, yang kelima Al-Majidiyah, dan yang keenam Asy-Syafi'iyah. Baiklah, kita mulai dari kalimat yang pertama, yaitu kalimat ma'had. Apabila kita kembalikan kepada asal katanya, maka ma'had terambil dari kata al-ahdu. Bila kita buka kitab-kitab tafsir, maka kita akan menemukan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan kata al-ahdu, di antara maknanya adalah al-wasiyah, wasiat atau al-amru, perintah. Kemudian apabila kita kembalikan kepada wazannya, kata ma'had ini setimbang dengan kata maf'alun, yaitu wazan isim makan atau menunjukkan makna tempat. Sehingga secara bahasa bisa kita beri makna ma'had adalah tempat kita mendengar wasiat, tempat kita menerima perintah dari para guru dan masyayikh kita. Apabila kita membuka kamus,
di antaranya Al-Mu'jamul Wasit, maka kita juga akan menemukan bahwa kalimat ma'had artinya tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau kajian-kajian yang sifatnya islami, atau bisa juga kita sebut dengan pondok pesantren. Dan di dalam kamus yang lainnya menyebutkan bahwa ma'had itu juga artinya lembaga pendidikan setara universitas, perguruan tinggi atau al-jami'ah. Sehingga pada umumnya yang dapat masuk dan belajar di tempat ini adalah para santri yang sudah lulus pada jenjang madrasah aliyah atau yang setara. Aliyah itu artinya tinggi. Di atas aliyah ada ma'had. Di atas ketinggian itu adalah bintang-bintang. Tulab tolibat ma'had adalah perumpamaan bintang-bintang atau anjum Nahdlatul Wathon yang memegang teguh Al-Quran dan hadis dan memancarkan sinarnya ke segala penjuru di daerahnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan kalimat yang kedua adalah kalimat darun. Kata darun pada dasarnya adalah isim jamid yang artinya rumah atau tempat tinggal. Di samping kata dar, ada juga kata-kata lain yang menunjukkan makna yang sama, yaitu baitun, manzilun, dan lain-lain. Namun, apabila kita teliti lebih dalam, ternyata kata-kata tersebut memiliki perbedaan makna. Sebagaimana baitun biasanya digunakan sebagai tempat istirahat atau tempat bermalam atau tidur, sedangkan kata manzilun itu digunakan sebagai tempat tinggal yang sifatnya sementara atau biasa disebut rumah dinas. Adapun kata dar itu maknanya adalah tempat tinggal di mana aktivitas utamanya dan seluruh kegiatannya dilakukan di tempat ini. Oleh karena itulah mengapa guru besar kita tidak menggunakan kata-kata baitun dan manzilun, karena ma'had darul Quran wal hadis bukanlah tempat kita istirahat, tempat melepas ngantuk, bukan pula tempat bersantai-santai. Namun guru besar kita memilih kata dar karena ma'had adalah tempat kita menghabiskan waktu, melaksanakan tugas utama kita sebagai tulabul ilm, yakni mengaji, muzakarah, menuntut ilmu kepada para masyayikh kita. Sungguh luar biasa guru besar kita di dalam memilah dan memilih kata yang tepat dalam menentukan nama. Kemudian kata dar apabila kita teliti di dalam Al-Quran, maka akan kita temukan bahwa kata dar itu adalah bentuk isim mu'annas berdasarkan ayat Al-Quran. Wa tilkad darul akhiratu, ini terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Di sini terdapat kata ad-dar yang mana sebelumnya ada isim isyarah tilka yang menunjukkan perempuan, dan setelah ad-dar ada kata al-akhiratu sebagai sifatnya, maka dapat dipastikan bahwa kata dar adalah mu'annas berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian kalimat yang ketiga dan keempat adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a yang artinya bacaan, sedangkan maknanya secara istilah kita semua sudah maklum, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-hadis adalah diddul qadim, lawan daripada lama alias baru. Lalu mengapa menggunakan kata al-hadis bukan as-sunnah? Sebab al-hadis mencakup segala apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum atau setelah diangkat menjadi nabi. Sedangkan as-sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi nabi. Oleh karena itulah, sebagai tulab tolibat ma'had yang benar-benar cinta nabinya, tentunya harus mengenalinya dengan lebih sempurna
sejak beliau dilahirkan sampai wafatnya. Lalu mengapa di sini menyebutkan Al-Quran dan Al-Hadis? Sebab keduanya adalah dua hal yang paling utama dipelajari oleh para tulab ma'had, dan keduanya juga warisan Rasulullah SAW yang wajib dijaga dan dipegang teguh, sampai-sampai diumpamakan di dalam hadis, gigitlah keduanya dengan gigi geraham, gigi yang terkuat, karena dialah sumber kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia akhirat. Kemudian kalimat yang kelima adalah Al-Majidiyah. Kata ini terambil dari kata majidun. Majidun pada dasarnya adalah bentuk sifat musabbahah atau sifat yang tetap melekat pada yang disifatinya. Apabila kita buka kitab-kitab tafsir, maka kita akan menemukan di antara makna majid adalah azim, yang maha agung, syaraf, yang mulia, katsirul khair, yang memiliki banyak kebaikan, katsirul ihsan, yang menebar banyak kebaikan. Oleh karena itulah mengapa kata Al-Majidiyah berada setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab bagi orang yang memahami keduanya dengan benar serta mampu mengaplikasikannya, pastilah akan mendapat majidun atau kemuliaan, kebaikan, dan dia mampu menebar banyak manfaat. Di samping itu, kata majid juga adalah nama dari ayahanda guru besar kita, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid. Sedangkan kata Al-Majidiyah itu bentuk isim nisbah. Nisbah artinya menyamakan sesuatu dengan sesuatu, sehingga Al-Majidiyah artinya menisbahkan atau menyamakan diri kepada orang tua beliau. Menisbahkan diri atau mengikuti kebiasaan baik orang tua adalah sebagai wujud bakti kita kepadanya, sebagaimana di dalam syair mengatakan, bi abihi qtada adiyun fil karam wa may yushabih abahu fama zalam. Si Adi mengikuti ayahnya dalam hal yang mulia, maka barang siapa mengikuti ayahnya, maka bukanlah anak durhaka. Di samping itu, nama ayah ditulis sebagai nama lembaga pendidikan adalah di antara cara mengabadikan dan membalas jasa-jasa orang tua yang sangat besar dan tak terbalaskan. Sehingga sebagai tulab, kita juga bisa mengambil hikmah bahwa di balik kesuksesan kita ada usaha dan jasa orang tua yang wajib selalu kita ingat. Kemudian kalimat yang keenam adalah Asy-Syafi'iyah. Kata Asy-Syafi'iyah terambil dari kata syafi', bentuk isim fa'il yang artinya pemberi pertolongan atau pemberi syafaat. Syafi' adalah nama kakek Imam Syafi'i yang ketiga dari nasab keturunan bapaknya, yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dan bila kita telusuri nasab beliau ke atas, maka akan bertemu dengan nasab Rasulullah SAW yang mulia pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf, sebagaimana nasab beliau diabadikan dalam sebuah syair. Ya taliban hifdha usul Syafi'i mujtami'an ma'an nabiy Syafi'i, Muhammadun Idris Abbasun waman fawqahumu Utsman qul wa Syafi'i, wasaibun thumma Ubaidun sadisun, Abdu Yazid Hashimun lisabi'i, Muttalibun Abdu Manafin ashirun, akrim biha min nisbatil lisyafi'i. Maka bagi yang mengaku diri bermadhab Syafi'i, haruslah menghafal nasabnya Imam Syafi'i. Kemudian kata Asy-Syafi'iyah itu adalah bentuk isim nisbah. Muhammad bin Idris dinisbahkan kepada nama kakeknya Syafi', karena berdasarkan riwayat menyebutkan bahwa ketika Imam Syafi'i masih di dalam kandungan, sebelum wafat ayahandanya telah berpesan kepada ibunya, kelak apabila anakku ini lahir, berilah nama dengan nama Muhammad dan panggillah dengan nama kakeknya yaitu Syafi'i. Oleh karena itulah beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i daripada nama aslinya yaitu Muhammad. Kemudian di akhir kalimat Asy-Syafi'iyah terdapat tambahan tak marbutoh. Penambahan tak marbutoh pada suatu kalimat
itu bisa menunjukkan banyak tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mu'jam As-Suwab Al-Lughawi. Di antaranya adalah untuk membedakan laki dan perempuan, seperti hadirun dan hadiratun, dan juga bisa juga menunjukkan makna mubalaghah, seperti allamun menjadi allamah. Bisa juga membedakan antara mufrad dan jamak, seperti samarotun menjadi samarun. Dan bisa juga menunjukkan makna banyak atau menunjukkan jamak, seperti kata asy-Syafi'iyah, maknanya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi. Malikiyah, para pengikut mazhab Maliki, dan seterusnya. Sehingga apabila di dalam sebuah kitab menyebutkan asy-Syafi'iyah, maka itu maksudnya bukan Imam Syafi'i, namun maksudnya adalah orang-orang yang mengikut mazhab atau pendapat Imam Syafi'i. Hum atba'u mazhabil Imam Syafi'i. Oleh karena itulah mengapa kalimat asy-Syafi'iyah diletakkan juga setelah Al-Quran dan Al-Hadis, sebab kandungan makna Al-Quran dan Al-Hadis sangat luas. Saking luasnya, Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah pernah berkata, "Lau syi'tu la'uqartu lakum samanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim." Jikalau aku ingin menafsirkan, maka aku akan menulis kitab-kitab sejumlah 80 onta berisi penuh dengan kitab-kitab, hanya sekedar menafsirkan makna bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam riwayat yang lain menyebutkan, "Lau syi'tu la'uqartu lakum samanina ba'iran min ma'nal ba." Seandainya aku ingin menafsirkan, maka aku akan menulis sebanyak 80 ekor unta penuh dengan kitab-kitab, hanya sekedar menafsirkan makna ba. Sungguh luar biasa luas dan dalamnya kandungan Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena luas dalamnya makna, maka jalan untuk sampai kepada memahami ayat-ayat dan hadis-hadis sangatlah banyak. Maka agar kita tidak tersesat jalan, guru besar kita menegaskan bahwa di antara jalan yang benar yang wajib kita ikuti dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Mengapa Imam Syafi'i? Sebab Rasulullah SAW sendiri telah menyebutkan kehebatan Imam Syafi'i di dalam hadisnya. La tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'ul arda ilman. Janganlah kamu menghina, mencela orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya seorang ulama dari kalangan bangsa Quraisy ilmunya akan memenuhi penjuru bumi ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksud orang alim dari bangsa Quraisy dalam hadis tersebut adalah tidak lain selain Imam Syafi'i. Dan benarlah apa yang kita saksikan saat ini di mana-mana, di seluruh penjuru dunia masih mempelajari dan mengamalkan ilmunya Imam Syafi'i. Sahabat-sahabatku sekalian, di mana saja Anda berada, semoga kita semua masih tetap semangat. Setelah kita mengkaji makna kata per kata, kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai kedudukan masing-masing kata. Kita mulai dari kata ma'had. Kata ma'had bisa saja kita baca ma'hadu, ma'hada, ataupun ma'hadi, tergantung alasan mana yang kita gunakan. Katakanlah kita baca ma'hadu dengan mentakdirkan hada ma'hadu, di mana haza menjadi mubtada dan ma'hadu menjadi khobar. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, karena di dalam kaidah pentakdiran, mentakdirkan dengan yang lebih singkat, padat, itu lebih baik. Kemudian setelahnya ada kata Darul Quran. Darul Quran isim ma'rifat dengan sebab idhofat, sedangkan ma'had adalah isim nakiroh. Maka bisa kita terapkan kaidah ma'rifat ba'da nakiroh fahuwa mudhafun ilaih.
maka kita baca Ma'hadu Daril Quran. Kemudian kata setelahnya ada Al-Quran yang sedang bentuknya isim ma'rifat dengan sebab alif lam. Sedangkan kata dar adalah isim nakiroh, maka bisa kita terapkan kaidah ma'rifat ba'da nakiroh bahwa mudhafun ilaih, maka kita baca Ma'hadu Daril Qur'ani wal hadis. Kemudian di sini ada wawu, yaitu wawul atfi. Setelah wawu ataf adalah ma'tuf, maka ma'tuf mengikuti baris sebelumnya, yaitu ma'tuf alaih, yang mana sebelumnya berbaris khafat, maka kita bacalah wal hadithi karena tabi' kepada Al-Qur'ani. Kemudian kalimat setelahnya adalah al-majidiyah. Al-majidiyah adalah isim ma'rifat dan daril Quran juga isim ma'rifat, maka bisa kita terapkan kaidah ma'rifat ba'da ma'rifat fahiya sifat. Maka al-majidiyah akan berbaris bawah karena mengikut baris dari yang sedang khafat, maka dibaca Ma'hadu Daril Qur'ani wal hadisi al-majidiyati. Kemudian asy-syafi'iyah juga isim ma'rifat, maka bisa kita terapkan juga kaidah ma'rifat ba'da ma'rifat fahiya sifat. Maka asy-syafi'iyah adalah sifatus saniyah dari kata dari. Secara kaidah di sini sudah mutabaqah, karena dar adalah muannas dengan sebab nas Al-Qur'an, dan asy-syafi'iyah di sana terdapat tak marbutah yang secara labzi dia juga adalah muannas. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, di mana saja Anda berada, setelah kita membahas kedudukan, mari kita perhatikan dengan seksama mahal atau baris masing-masing kalimat tersebut. Ada satu yang bermahal rafa dan 5 kalimat lainnya bermahal khafat. Kalimat pertama yaitu ma'had sedang bermahal rafa. Rafa artinya tinggi, maka siapa saja yang masuk belajar di ma'had haruslah mengawali niatnya hanya untuk yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga harus memiliki himmah, semangat belajar yang tinggi, karena mustahil menggapai sesuatu yang tinggi, akhlak yang tinggi, ilmu yang tinggi, kalau tidak dibarengi dengan semangat belajar yang tinggi. Sedangkan semua kalimat setelahnya bermahal khafad atau berbaris bawah. Khafad artinya rendah, merendah artinya tawadu, merendah artinya mengabdikan diri pada guru. Perbanyaklah merendah, karena hanya dengan cara itu kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan di dalam menggapai ilmu dan akhlak yang tinggi. Sebagaimana para guru mengatakan, zuliltu taliban fa'uzziztu matluban. Saya terhinakan, dihinakan ketika menjadi siswa, ketika menjadi talibul ilm, dan saya akan dimuliakan ketika saya dicari orang karena memiliki ilmu dan adab yang tinggi. Demikianlah pembahasan singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini tidak menyalahi apa yang diinginkan oleh guru besar kita, dan tidak ada niatan maksud menggurui siapapun, tapi hanya ingin sekedar berbagi secuil ilmu yang kami miliki. Semoga bermanfaat. Kurang lebih kami mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa ilmuhu atam wa ajal, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah